Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jamalnet. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu metode pengobatan tradisional yang sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu bekam. Kita akan membahas tentang proses bekam, manfaatnya, serta apa kata para ahli mengenai terapi ini. Jadi jangan lupa untuk tonton video ini sampai habis ya. Apa itu bekam? Bekam atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai cupping therapy adalah metode pengobatan yang dilakukan dengan cara mengeluarkan darah kotor dari dalam tubuh melalui permukaan kulit. Teknik ini menggunakan alat khusus berupa cup atau gelas bekam yang diletakkan di atas permukaan kulit dan memudahkan dihisap untuk menciptakan tekanan negatif. Di luar negeri, terutama di negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara Eropa, bekam atau cupping therapy telah mendapatkan perhatian dan popularitas dalam beberapa dekade terakhir, terutama sebagai bagian dari terapi alternatif dan komplementer. Berikut adalah gambaran bagaimana bekam digunakan di luar negeri. Bekam sebagai terapi komplementer dan pengobatan barat. Di beberapa negara barat, bekam digunakan sebagai terapi komplementer bersama dengan pengobatan konvensional, terutama untuk mengatasi nyeri, peradangan, dan masalah kesehatan lainnya. Bekam sering digunakan oleh praktisi akupuntur, terapis pijat, dan ahli pengobatan alternatif. Popularitas bekam di kalangan atlet dan selebriti. Bekam menjadi sangat populer setelah terlihat digunakan oleh atlet terkenal seperti Michael Phelps selama Olimpiade Rio 2016. Bekas lingkaran merah pada kulitnya menarik perhatian publik, dan sejak saat itu, banyak atlet selebriti dan individu di seluruh dunia mencoba terapi ini untuk membantu pemulihan otot dan meningkatkan kinerja. Penggunaan dan pengobatan tradisional di Tiongkok. Di negara-negara dengan komunitas besar, pengobatan tradisional Tiongkok seperti Amerika Serikat, bekam sering digunakan sebagai bagian dari traditional Chinese medicine. Terapi ini sering dikombinasikan dengan akupuntur untuk meningkatkan efek penyembuhan. Bekam kering dan basah. Bekam kering atau dry cupping dan bekam basah atau wet cupping, keduanya digunakan di luar negeri. Terapi bekam kering lebih umum karena dianggap lebih aman dan tidak melibatkan perdarahan. Bekam basah yang mengeluarkan darah biasanya dilakukan di klinik-klinik yang memiliki prosedur kebersihan yang ketat. Pendekatan klinis dan profesional. Di beberapa negara, bekam dilakukan di klinik-klinik khusus yang memiliki sertifikasi dan diatur oleh Badan Kesehatan. Ini dilakukan untuk memastikan prosedur yang aman dan steril, serta mengurangi risiko efek samping seperti infeksi. Pendapat ilmiah dan penelitian. Di Barat, beberapa penelitian ilmiah telah mengeksplorasi manfaat bekam. Meskipun hasilnya bervariasi, beberapa studi menunjukkan bahwa bekam dapat membantu mengurangi nyeri punggung, migrain, dan masalah kesehatan lainnya, meskipun mekanisme pastinya belum sepenuhnya dipahami. Organisasi seperti National Center of Complementary and Integrative Health di Amerika Serikat mengakui bekam sebagai terapi yang mungkin membantu dalam beberapa kondisi. Tetapi mereka juga menyarankan agar terapi ini dilakukan oleh praktisi yang terlatih. Regulasi dan pelatihan. Di beberapa negara, praktisi yang menawarkan bekam harus memiliki lisensi khusus dan pelatihan yang diakui. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa praktik bekam dilakukan dengan aman dan sesuai standar medis yang berlaku. Secara keseluruhan, bekam di luar negeri semakin diterima sebagai metode pengobatan alternatif, meskipun masih ada perdebatan di kalangan profesional medis tentang efektivitasnya. Terlepas dari itu, banyak orang merasakan manfaatnya, terutama dalam hal relaksasi, pengurangan nyeri, dan pemulihan otot. Nah, berikutnya bagaimana sih proses fisiologis bekam di dalam tubuh? Proses fisiologis bekam di dalam tubuh melibatkan beberapa mekanisme yang dipercaya berkontribusi pada manfaat terapeutiknya. Meskipun penelitian ilmiah tentang mekanisme pastinya masih terbatas, berikut ini adalah penjelasan umum tentang bagaimana bekam dapat mempengaruhi tubuh dari sudut pandang fisiologis. Yang pertama, meningkatkan sirkulasi darah. Bekam bekerja dengan menciptakan tekanan negatif di area kulit yang terapi menggunakan cup atau alat bekam. Tekanan ini menarik kulit dan jaringan di bawahnya, meningkatkan aliran darah ke area tersebut. Peningkatan aliran darah ini membawa lebih banyak oksigen dan nutrisi yang membantu proses jaringan. 2. Pengeluaran zat sisa dan racun.
Dalam bekam basah atau wet cupping, darah kotor yang dianggap mengandung racun dan zat sisa dari metabolisme tubuh dikeluarkan melalui permukaan kulit. Proses ini dipercaya dapat membantu mengurangi akumulasi zat-zat yang bersifat toksik, meskipun klaim ini masih perlu penelitian lebih lanjut. Yang ketiga, stimulasi sistem imun. Proses bekam yang merangsang respon imun tubuh dengan cara merusak jaringan kulit secara ringan, yang memicu reaksi penyembuhan alami tubuh. Saat kulit ditarik dan ditekan, sel-sel imun seperti sel darah putih akan berkumpul di area tersebut untuk memulai proses perbaikan yang dapat meningkatkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan inflamasi. Yang keempat, mengurangi nyeri dan peradangan. Bekam diyakini membantu mengurangi nyeri dengan cara mengaktifkan sistem saraf yang memicu pelepasan zat-zat antiinflamasi alami. Proses ini juga melibatkan peningkatan pelepasan endorfin, hormon yang berfungsi sebagai pereda nyeri alami tubuh. Yang kelima, efek relaksasi pada sistem saraf. Proses bekam dapat memberikan efek relaksasi pada sistem saraf. Mirip dengan pijatan, stimulasi tekanan pada kulit ini membantu mengaktifkan parasimpatik sistem saraf atau sistem relaksasi yang dapat menurunkan stres, menurunkan tekanan darah, dan memperlambat detak jantung. Yang keenam, meningkatkan aliran cairan limfatik. Bekam membantu merangsang aliran cairan limfatik yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Dengan meningkatkan aliran limfa, tubuh lebih efektif dalam membersihkan sel-sel mati dan zat sisa metabolisme yang dapat menyebabkan peradangan. Yang ketujuh, merangsang jaringan ikat dan fascia. Bekam juga bekerja pada jaringan ikat dan fascia atau jaringan pembungkus otot yang seringkali menjadi kaku atau tegang. Tarikan yang dihasilkan oleh bekam membantu merelaksasi dan melepaskan ketegangan pada jaringan kulit yang dapat mengurangi nyeri dan meningkatkan fleksibilitas. Yang kedelapan, meningkatkan penyerapan oksigen dan nutrisi. Dengan merangsang aliran darah lokal, bekam membantu jaringan tubuh mendapatkan lebih banyak oksigen dan nutrisi yang diperlukan untuk proses regenerasi dan pemulihan, yang sangat penting dalam berbagai kondisi kesehatan. Yang kesembilan, efek plasebo dan psikologis. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian manfaat bekam juga berasal dari efek psikologis atau efek placebo. Terapi alternatif seperti bekam dapat memberikan dampak positif pada kesehatan mental dan fisik. Penting untuk diingat bahwa efektivitas bekam dapat bervariasi antar individu. Karena itu, bekam sebaiknya dilakukan oleh praktisi berlisensi dan disertai konsultasi medis, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Menurut Dr. Ayman El-Semi, seorang ahli dalam pengobatan alternatif, bekam bekerja dengan meningkatkan sirkulasi darah dan merangsang sistem imun tubuh untuk bekerja lebih baik. Ia menyebutkan bahwa terapi bekam dapat membantu mengatasi berbagai kondisi kronis dan membantu pemulihan pasca sakit. Selain itu, penelitian diterbitkan oleh The Journal of Traditional and Complementary Medicine menemukan bahwa bekam dapat mengurangi gejala nyeri dan meningkatkan kualitas hidup pada penderita osteoartritis dan nyeri punggung bawah kronis. Namun perlu diingat bahwa meskipun banyak manfaatnya, bekam tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Pastikan prosedur ini dilakukan oleh terapis yang berpengalaman dan alat-alat yang digunakan harus steril dan menghindari risiko infeksi. Nah, itu dia teman-teman penjelasan singkat tentang prosedur bekam, manfaatnya, serta pandangan para ahli. Bekam memang memiliki banyak manfaat, tapi jangan lupa untuk selalu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan atau yang ahli dalam bidangnya sebelum menjalani terapi ini, terutama bagi Anda yang memiliki kondisi medis tertentu. Secara umum, kita dapat menarik garis besar dari manfaat bekam. Bekam selama ini merupakan terapi komplementer yang telah digunakan baik di dalam maupun di luar negeri. Manfaat bekam ada banyak sekali dan dipercaya dapat meningkatkan kualitas kesehatan seseorang. Bekam dipercaya memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan di antaranya. Yang pertama, meningkatkan sirkulasi darah. Bekam membantu melancarkan aliran darah dan mengeluarkan darah kotor yang mengandung racun dari tubuh. Yang kedua, meredakan nyeri dan peradangan. Terapi ini dapat mengurangi rasa sakit seperti sakit kepala, nyeri otot, hingga nyeri sendi. Yang ketiga, meningkatkan sistem imun. Bekam merangsang produksi sel darah putih yang berfungsi melawan infeksi. Yang keempat, relaksasi dan pengurangan stres. Selain efek fisik, bekam juga memberikan efek relaksasi yang membantu mengurangi stres dan kecemasan. Dan yang kelima, membantu mengatasi berbagai penyakit seperti hipertensi, asam urat, migrain, hingga gangguan sistem pencernaan. Nah, itu dia teman-teman penjelasan singkat tentang proses bekam, manfaatnya, serta pandangan para ahli
tentang bekam. Bekam memang memiliki banyak manfaat, tapi jangan lupa untuk selalu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum menjalani terapi ini, terutama bagi Anda yang memiliki kondisi medis tertentu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.